Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, meneruskan istiqamah kita setiap malam Selasa. Kita akan membahas, mengupas daripada kitab Khasaisil Ummah Muhammadiyah karangan Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Di dalam hadis terusan daripada, yaitu 2 minggu yang kemarin, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang daripada amalan-amalan yang bisa menghapus dosa sekaligus meninggikan derajat kita. Di antaranya kita telah membahas isbagul wudu alal makarih. Maka sisa daripada amalan tersebut adalah yang berkenaan dengan keadaan kita pada malam hari ini, berkumpul di masjid bersama-sama, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam qasratul khuta ilal masajid wa intidarus salati ba'da salah fadzalikumur ribat. Di antara amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosa dan meninggikan derajat itu adalah qasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah kita menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai-sampai dianjurkan bagi orang yang malas ke masjid, kalau misalnya Jumatan masih susah, apalagi sholat 5 waktu. Ini sholat Id 2 kali dalam setahun. Para fuqaha telah sepakat bahwasannya apabila kita mendapatkan 2 jalan ke masjid, ada jarak pendek, ada jarak jauh, maka dianjurkan kalau mau berangkat, kalau bisa ambil jarak yang jauh. Tapi kalau mau pulang, jarak yang pendek. Kenapa? Karena biar banyak langkahnya kita menuju masjid, sehingga dosa-dosa kita diampuni dan derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengkhabarkan di dalam hadis Muslim bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi", siapa orang yang berwudu di rumahnya, summa masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia berangkat ke masjid di antara rumah-rumahnya Allah, liyaqdiya fariidhatillah, untuk melaksanakan yaitu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada dia. Apa yang terjadi? Kanat khatawatuhu ihdahuma tuhittu sayyi'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Itu kedua langkahnya yang dia langkahkan dari rumah. Langkah yang pertama menghapus dosa, yang berikutnya itu meninggikan derajat. Berarti berapa langkah yang kalian langkahkan dari rumah kalian ke Masjid At-Taubah ini? Itu bagi orang yang melangkah. Bagaimana dengan orang yang naik motor? Berapa kali putaran rodanya itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala derajat kita, maka dihapus dosa-dosa kita. Subhanallah, apalagi kita punya guru nih, Habib Hasan, ngadainnya itu di malam hari. Sampai ada kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyaril masyayyin fi dhulam ilal masajid, beri kabar gembira kepada orang-orang yang mau berjalan di dalam kegelapan malam menuju masjid-masjid. Dengan apa? Binuritam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna kelak nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena kezaliman kita, adzulmun dzulumatun yaumal qiyamah, kezaliman yang kita perbuat adalah kegelapan kelak nanti di hari kiamat, yang mana kita butuh dengan cahaya. Maka inilah sarana untuk mendapatkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala di Nurul Mustafa. Dan yang kedua, wantidharus salah ba'da salah, kita menunggu datangnya waktu sholat setelah melepaskan daripada menyelesaikan sholat. Jadi kalau udah yang namanya beres sholat, kita nunggu sholat berikutnya. Kalau mau diam di dalam masjid, itu meninggikan derajat kita, menghapus dosa-dosa kita. Ada saudara-saudara kita dari lepas maghrib sampai isya ditunggu di masjid. Ada yang badal isya ditunggu majelis taklim sampai guru kita datang. Ini luar biasa. Guru kita membiasakan kita ini untuk hadir di majelis taklim, biasakan iktikaf di dalam masjid, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjanji, idza raaitumur rajula ya'tadul masjid, apabila kalian melihat orang sering bolak-balik ke dalam masjid,
fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah orang tersebut dengan keimanan. Kenapa? Fa innallaha qala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari pembalasan, di mana dia akan melihat balasan-balasan pahala Allah Subhanahu wa taala yang mau melaksanakan daripada kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini rumahnya Allah, al-masjid baitu kulli taqi. Masjid itu adalah rumahnya orang yang bertakwa. Khairul biqa masajiduha, sebaik-baiknya tempat di permukaan bumi adalah masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dibilang apa? Al munafiq fil masjid qattayri fil qafaz. Orang munafik kalau duduk di masjid seperti apa? Seperti laksana seekor burung yang dipaksakan masuk ke dalam kandang. Enggak betah. Udah assalamualaikum nggak ada, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33 nggak ada, langsung keluar. Ataupun saya duduk lama-lama dilihatin jam lagi, kapan selesainya, nggak betah duduk lama-lama di masjid. Tapi al mu'min fil masjid kasamak fil ma. Orang yang beriman kalau duduk di majelis, duduk di masjid, anteng dia, tentrem dia, tenang dia. Seperti apa? Seperti seekor ikan yang berada di dalam air. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala yang dibilang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yaumal la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mana mereka 7 golongan tersebut akan berada di naungannya Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada naungan selain naungannya Allah. Siapa itu? Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya terikat dengan yang namanya masjid. Alhamdulillah, setiap malam Selasa kita berpindah dari masjid ke masjid, dari tempat ke tempat, dari rumahnya Allah ke rumahnya Allah. Ini tanda bahwasannya guru kita ingin kita ini dijadikan orang-orang yang mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah, orang-orang yang dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang apa? Fadzalikumur ribat. Itulah yang disebut dengan ribat. Sampai diulang 3 kali. Apa itu ribat? Ribat itu hakikatnya adalah tempat di mana zaman dulu pos penjagaan, yang mana orang-orang menjaga teritorial musuh dengan negeri Islam. Dibutuhkan fokus, dibutuhkan konsentrasi, jangan sampai lengah. Kenapa? Kalau nggak musuh masuk. Nah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan 3 perkara tersebut sebagai ribatnya kita, yang mana kita akan menjaga keimanan kita, jangan sampai keimanan kita diambil oleh setan dan iblis, yang mana mereka setan dan iblis tidak pernah bosan untuk menjerumuskan kita di dalam dosa dan selalu menghinakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan 3 perkara tersebut, menyempurnakan wudu di waktu kita sedang malas, dan kita memperbanyak langkah kita ke dalam masjid, dan kita menunggu dari sholat menuju sholat berikutnya di dalam masjid. Ini yang disebut dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ribat. Semoga kita yang berkumpul pada malam hari ini ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajat orang tua kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajat guru-guru kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dihapus daripada dosa-dosa kesalahan kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa kesalahan guru-guru kita. Berkahnya Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.